Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku semua. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi, Abah Rafi Cirebon, dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir maupun batin. Berkah panjang umur, berkah rezeki, berkah usahanya, berkah kehidupannya. Dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir maupun batin. Dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan fitnah dunia wal akhirah. Doa dan tujuan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku dan sahabatku semua, marilah kita bersama-sama membaca sholawat Ibrahimiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudara dan sahabatku semua, pada kesempatan ini saya akan memberikan ijazah, yaitu ijazah asma malaikat Mikail alaihissalam yang berada di Asmaul Husna, yaitu Asma Ar-Rozak, atau nanti yang kita baca Ya Rozak. Nah, asma ini sangat ringan sekali, mudah kita baca, yang terpenting kita rutin membacanya. Lalu kita niatkan saja karena Allah, minta ridha Allah, pasrahkan segala urusan kepada Allah. Intinya kita gunakan amalan ini sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan khasiat manfaatnya menyertai kita dengan sendirinya. Saudara dan sahabatku semua, Asma Ya Rozak ini sangat luar biasa sekali manfaat khasiatnya. Di antaranya untuk kelancaran rezeki, untuk keberkahan rezeki, rezeki akan datang dari segala arah, melimpah, rezeki akan datang dari
segala penjuru. Insya Allah yang mengamalkan ini tidak kekurangan rezeki. Dilalahnya ada saja. Misalkan kita butuh apa, insya Allah ada saja jalannya. Asma ya Rozak ini kita baca apabila kita mau makan ataupun mau minum. Misalkan kita mau makan, kita dahulukan dulu membaca doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Cukup satu kali saja, kita boleh sambung dengan asma ya Rozak. Baca saja ya Rozak, tapi bacanya di dalam hati dengan tahan nafas. Ya, saya kasih tahu, bacanya dalam hati dengan tahan nafas. Dibaca berapa kali? Cukup 7 kali saja. Boleh ujung lidahnya kita tekuk ke atas, boleh. Di langit-langit mulut, boleh. Misalkan, boleh. Ataupun misalkan biasa saja, yang penting tahan nafas, tidak apa-apa. Jadi kita baca 7 kali ya Rozak sebanyak 7 kali. Lalu kita tiupkan di makanannya ataupun minumannya. Begitu. Lalu kita makan. Seperti itu. Jadi yang diberikan oleh guru saya sangat simpel sekali, ringan, yang terpenting kita mengamalkannya rutin. Insya Allah berkah manfaat. Jadi dimudahkan rezekinya insya Allah. Jadi kita mau makan, mau minum, kita baca doa makan dulu. Lalu kita baca ya Rozak, tahan nafas dalam hati 7 kali saja. Lalu setelah itu baru kita tiupkan ke makanan dan minumannya. Terus apabila kita mau tidur, kita baca juga ya Rozak 7 kali. Tahan nafas, baca di dalam hati. Lalu keluar nafas, kita mohon kepada Allah diberikan rezeki yang berkah, melimpah, rezeki yang halal, luas, kan begitu. Lalu setelah bangun dari tidur, kita juga harus membacanya juga. Seperti tadi kita mau tidur, itu dibaca 7 kali juga. Ya Rozak dengan tahan nafas. Ya, itu dibaca 7 kali. Boleh ujung lidah kita ditekuk ke atas ke langit mulut, boleh. Biasa juga boleh. Tidak apa-apa. Ya. Jadi yang terpenting kita baca 7 kali tahan nafas, baca dalam hati, mau tidur dan bangun tidur. Begitu saja. Ya. Terus saudara dan sahabatku semua, apabila kita mau berangkat kerja, mau berangkat usaha, mau berangkat dagang, nah kita sebelum keluar rumah, apabila ada doa-doa yang lain, kita boleh membaca doa yang seperti biasa kita berdoa, yang kita lakukan sehari-hari. Lalu kita baca ya Rozak sebanyak 7 kali dalam hati, disertai dengan tahan nafas. Begitu. Baru kita keluar rumah untuk aktivitas, untuk berusaha, untuk dagang, untuk bekerja. Saudara dan sahabatku semua. Lalu apabila kita mau membaca kalimat ya Rozak di sela-sela pekerjaan kita, misalkan ada nganggur ataupun ada istirahat, boleh kita baca 7 kali tahan nafas. Lalu kita keluar nafas, kita berdoa kepada Allah, itu boleh. Yang penting yang wajibnya tadi, yang pertama kita mau makan mau minum, kita baca 7 kali. Terus yang kedua kita mau tidur dan bangun tidur. Dan yang ketiga kita mau keluar rumah untuk aktivitas ataupun bekerja ataupun mau berdagang. Itu yang wajibnya. Saudara dan sahabatku, apabila kita diberikan barokah ataupun berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bertambah nikmat. Makanya kita tetap harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Jadi setiap kita ibadah, melakukan ibadah, itu ada suatu barokah di dalamnya.
Makanya kalau kita misalkan habis membaca surah di dalam Al-Quran, biasakanlah kita mohon kepada Allah barokah yang dibaca. Misalkan contoh gampangnya kita membaca surah Yasin. Setelah kita membaca surah Yasin, kita mohon kepada Allah barokah surah Yasin tersebut. Apabila kita membaca sholawat, kita juga minta barokahnya sholawat tersebut. Jadi setiap kita melakukan suatu ibadah itu ada barokah di dalam. Jadi kita minta barokah. Insya Allah dengan itu doa-doa kita ini gampang mustajab, mudah mustajab. Apabila kita misalkan contohnya juga saya diberikan oleh guru saya, apabila kita mau sholat hajat, biasanya kan langsung berdiri, langsung niat, langsung sholat hajat. Tapi guru saya memberikan contoh kepada saya, ijazah kepada saya, di sholat hajat itu ada barokahnya. Jadi kita ambil barokahnya. Supaya apa? Hajat kita itu cepat terkabul. Caranya bagaimana? Sebelum kita niat, ya, dalam keadaan berdiri, sebelum kita niat, niat sholat hajatnya, kita mohon kepada Allah dengan bahasa masing-masing saja. Misalkan contohnya, ya Allah, saya minta barokahnya sholat hajat yang saya lakukan ini. Dan barokahnya istilahnya yang barokah yang luar biasa. Artinya apa? Tidak usah kita sebutkan mintanya apa, tidak usah. Jadi minta barokah saja, barokah sholat hajatnya. Jadi biarkan dia otomatis menyertai dengan sendirinya. Saudara dan sahabatku semua, apabila misalkan contohnya lagi tadi yang sudah saya sebutkan, kita selesai membaca surat Yasin, misalkan 3 kali ataupun 1 kali selesai membaca surah Yasin, lalu kita mohon kepada Allah minta barokahnya surah Yasin. Agar apa? Agar kita selalu diberikan nikmat, bertambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan apa yang sudah saya sarankan, yang sudah saya berikan tadi. Apabila kita mau sholat hajat, sebelum kita niat sholat hajatnya, dalam keadaan berdiri, kita minta barokah kepada Allah, barokahnya sholat hajat yang mau kita lakukan. Saudara dan sahabatku semua, dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan memberikan ijazah ataupun memberikan pengetahuan masih seputar surah Al-Fatihah. Tapi yang kita ambil sekarang ini adalah kuncinya saja. Ada salah satu kunci di dalam surah Al-Fatihah. Itu hanya satu kalimat. Kalimat ini kalau kita gunakan dengan keyakinan penuh, insya Allah akan mengeluarkan suatu hikmah. Apabila kita baca ingin menghadapi orang itu marah, insya Allah akan redah marahnya. Apabila orang itu membenci, insya Allah akan balik kasih sayang kepada kita, mengasihi kita. Jadi intinya kalimat kunci ini untuk menundukkan orang ataupun menundukkan makhluk. Jadi saudara dan sahabatku semua, kalau kita memakai kunci ini untuk sarana tindak kejahatan, ataupun kita pakai dengan sembarangan merugikan orang, itu tidak akan bisa. Jadi kunci ini hanya dipakai untuk kebaikan. Harap saudara dan sahabatku semua bisa mengamalkannya dengan baik. Yang terpenting modalnya itu yakin. Jadi sebelum kita mengamalkan ini harus dengan penuh keyakinan yang kuat. Keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah mengabulkan doa kita, mewujudkan menjadi kenyataan. Saudaraku dan sahabatku semua, apabila istri kita itu susah diatur ataupun
susah diomongin, perilakunya itu menentang terus sama suami, bisa kita amalkan ataupun pakai ilmu ini agar istri menjadi tunduk. Dan juga apabila ada atasan, bos, majikan, istilahnya pemarah, mengatur terus, pokoknya pekerjaan kita ini tidak sesuai, jadi bisa kita tundukkan dengan memakai kunci ini. Dan juga bisa kita lakukan kepada yang lainnya, misalkan orang yang membenci kita agar balik kasih sayang kepada kita, itu juga boleh. Kalau sudah kasih sayang, insya Allah silaturahminya juga semakin dekat. Dan kita juga insya Allah banyak saudara. Itu saudara dan sahabatku semua. Saudaraku dan sahabatku semua, harap menyimak video saya sampai selesai agar tidak gagal faham ataupun salah faham. Kalimat kunci di dalam surah Al-Fatihah ini hanya kalimatnya mudah, ringkas, dan gampang sekali, yaitu siratal ladzina. Nah, itu hanya dibaca itu saja, siratal ladzina. Kalimatnya itu. Gimana caranya kita untuk memakainya? Ada berbagai versi, dan saya juga lihat di channel-channel YouTube yang lain, ada yang versinya dibaca sebanyak 3 kali, memandang matanya, dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri pribadi memang diberikan ijazah oleh guru saya dengan tata cara yang berbeda. Tata caranya seperti ini. Jadi kita sebelum mengamalkan ilmu ini, kita harus keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada diri kita sendiri, bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi kenyataan. Ya. Terus yang kedua, kita melakukan ini harus pasrah kepada Allah, pasrah urusannya kepada Allah. Jadi jangan berpikir bahwasanya amalan ini bisa istilahnya menentukan, bukan. Yang menentukan itu hanya Allah. Ini sebagai sarana alat saja. Ya. Kita baca kalimat suratal ladzina itu 7 kali saja. Kita baca di dalam hati dengan tahan nafas. Lalu kita pandang orangnya di hadapan kita, ya, itu kita pandang ujung hidung, ya, ini ujung hidung di sini, ya, kita pandang ininya, sambil kita membaca suratal ladzina sebanyak 7 kali tahan nafas, di dalam hati kita pandang. Setelah kita baca, langsung di dalam hati kita mohon kepada Allah supaya orang yang kita pandang ujung hidungnya itu tunduk, takluk kepada kita, menuruti perintah kita. Saudara dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Jadikan amalan ini sebagai alat dan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan khasiat dan manfaatnya menyertai kita dengan sendirinya. Saudaraku dan sahabatku semua, pada kesempatan ini saya akan mengijazahkan sebuah doa, yaitu doa nujum ataupun doa bintang. Insya Allah apabila kita amalkan doa ini, yang khusus yang sudah berumah tangga, yang belum punya anak, apabila doa ini kita baca, ingin mempunyai anaknya perempuan, doanya dibaca sebanyak 3 kali sebelum kita berhubungan intim dengan istri. Dan apabila kita ingin anaknya laki-laki, kita membaca doa nujum ataupun doa bintang ini sebanyak 5 kali
sebelum kita berhubungan intim. Insya Allah apabila kita membaca doa ini juga banyak manfaatnya. Selain kita ingin anaknya laki-laki, anaknya perempuan, kita juga diberikan kepuasan dalam berhubungan intim. Insya Allah yang pihak istri akan merasa puas dan juga insya Allah bisa ketagihan. Saudara dan sahabatku semua, yang terpenting kita bisa mengamalkannya secara rutin, dan hajat saudara dan sahabatku semua menginginkan anak perempuan, ya insya Allah bisa terjadi menjadi kenyataan. Dan menginginkan anak laki-laki juga seperti itu menjadi kenyataan. Jadi amaliyah ini ataupun doa nujum ini sudah saya buktikan sendiri. Ya, jadi ini sudah teruji. Ya, karena saya sudah buktikan sudah 4 kali. Ya, jadi saya menginginkan anak pertama laki-laki, alhamdulillah saya baca 5 kali itu laki-laki anaknya. Terus yang kedua, saya menginginkan anak perempuan, alhamdulillah saya baca 3 kali, keluarlah anak perempuan. Lalu yang ketiga saya menginginkan anak perempuan, keluarlah anak perempuan, dan yang terakhir saya menginginkan anak laki-laki, keluarlah anak laki-laki. Jadi ini jangan ragu-ragu lagi, saya sendiri sudah membuktikannya. Tinggal giliran saudara dan sahabatku semua. Jadi doa ini kalau kita menginginkan anak perempuan, kita baca 3 kali sebelum melakukan hubungan intim dengan istri. Nah kalau kita baca 5 kali, itu kita menginginkan anak laki-laki. Itu juga kita baca sebelum berhubungan intim. Saudara dan sahabatku semua, harap menyimak video saya sampai selesai agar tidak gagal paham. Doa nujum ataupun doa bintang ini bagaimana bunyinya? Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'arifatun nujum alaihi najmu, ya Allah sirullah sir Muhammad fur kabarkahu Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bunyinya seperti itu. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'arifatun nujum alaihi najmu, ya Allah sirullah sir Muhammad fur kabarkahu Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bunyi daripada doa nujum ataupun doa bintang. Saudara dan sahabatku semua dimanapun berada, apabila kita menginginkan anak laki-laki, kita baca 5 kali sebelum berhubungan intim dengan istri. Dan apabila kita menginginkan anak perempuan, kita baca 3 kali sebelum berhubungan intim dengan istri. Insya Allah selain itu kita akan mendapatkan kepuasan secara batiniah, istri juga akan mendapatkan kepuasan secara batiniah. Insya Allah saudara dan sahabatku semua, apabila mengamalkan doa ini menjadi berkah untuk kita semua. Saudara dan sahabatku, apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa, ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sohibul Ijazah Abah Rafi Cirebon mengijazahkan kepada siapapun yang mau mengamalkan dengan ikhlas biniati li ridho ilahi ta'ala, doa nujum ataupun doa bintang untuk menginginkan anak laki-laki ataupun menginginkan anak perempuan. Ini bagi keluarga yang belum punya anak ataupun mau nambah anak, ya. Jadi silakan diamalkan, niatkan karena Allah, pasrahkan segala urusan kepada Allah. Saudara dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam sukses, salam kaya, salam selamat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Inna fatahna laka fatham mubina, nasaru minallahi wa fathum qarib, wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.